Nah, terkait dengan masalah pajak PBB P2, dapat saya sampaikan bahwa sebenarnya pemerintah Kabupaten Badung itu terkait dengan penerapan pengurangan pajak di Badung itu sudah dilaksanakan sejak tahun 2012. Dan kebetulan pada saat itu adalah saya selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan sekaligus waktu itu masih nomenklaturnya Sedana Agung Kabupaten Badung. Tahun 2012 itu ada kebijakan bahwa yang secara kebetulan juga pada waktu bupatinya adalah Hidayana Agung Widiagung yang sekarang sudah munggah dados tidak cukup dulu mengikuti 13. Pada saat itu kita mempertimbangkan dalam rangka untuk menjaga eksistensi pertanian, karena bagaimanapun juga kita sangat membutuhkan produksi pangan kan di Badung ini, maka pada waktu itu saya selaku Kepala Dinas Pendapatan melaporkan dan beliau juga Pak Bupati, Pak Gede Agung menyetujui dan mendukung dan malah memerintahkan kepada saya untuk segera menindaklanjuti daripada kebijakan pemerintah terkait dengan keberpihakan daripada pemerintah pada sektor pertanian itu dengan menerbitkan Peraturan Bupati nomor 89 tahun 2012 yang mengatur tentang pengurangan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan atas kondisi seperti jalur hijau, limitasi, masuk dalamnya pada pertanian tahun 2012. Dan di dalam Perbup itu diatur dalam pasal 2 jelas dinyatakan bahwa terhadap pengenaan pajak untuk pajak bumi dan bangunan terhadap tanah-tanah yang objek pajaknya adalah limitasi jalur hijau pertanian tersebut mendapat kebijakan pengurangannya 100%. Ini ada Pak Kasih juga di sini 100% dan itu 100% sama dengan ketetapannya 0. Jadi itu sudah dilakukan tahun 2012 di saat saya jadi Kadis Penda dan kebetulan Pak Gede Agung dados Bupati Ring Badung. Nah selanjutnya sambil berjalan, saya waktu itu masih jadi Kadis Penda. 2017 kebetulan kan ada pergantian Bupati. Pak Giri Prasto 2016, 2017 beliau ngambil kebijakan yang waktu itu saya diantara masih jadi Kadis Penda mau menuju Sekda. Itu beliau juga malah kebijakan yang dilakukan ini diteruskan oleh beliau malah diperluas cakupannya. Tidak saja untuk tanah-tanah pertanian dari judul limitasi, tetapi juga diberikan kepada rumah-rumah tinggal yang kalau nggak salah luas bangunan sekitar 500 meter persegi. Waktu itu diberikan kebijakan sama, diberikan pengurangan alias pengurangan 100% artinya 0% untuk PBB-nya. Jadi di zamannya Pak Giri itu ada dua, pertanian dan rumah tangga. Dan itu di follow up oleh Pak Bupati waktu itu dengan Perbup nomor 24 tahun 2017 yang mengatur yang sama juga pengurangan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan. Yang kebetulan tahun 2012 itu adalah terjadi penyerahan kewenangan. Waktu saya jadi Kadis Penda itu penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten kota untuk penanganan masalah pajak PBB dan P2. Nah waktu itulah karena kita punya kewenangan, saya mempertimbangkan ini perlu kita lakukan dalam rangka menahan alih fungsi lahan di Badung, ya, dalam rangka memastikan ketersediaan pangan di Badung dengan cara memberikan semacam kebijakan seperti pengurangan pajak, artinya tidak membebani, arti pajak untuk pertanian 0%, gratis. Sekarang seiring dengan kondisi sekarang, dan artinya bahwa apa yang dilakukan kemarin itu berbasis apa? Terhadap lahan-lahan yang tidak komersial. Jadi kalau pertanian kan tidak komersial, rumah tinggal tidak komersial. Tetapi begitu pula sebaliknya, bila ternyata didapat terhadap lahan-lahan sebagaimana yang saya sampaikan tadi itu, ternyata beralih fungsi. Beralih fungsi itu dari rumah tinggal misalnya bisa menjadi akomodasi villa, dari pertanian bisa alih fungsi menjadi villa atau dan lain sebagainya atau hotel. Maka terhadap hal ini tidak berlaku lagi. Jadi ini tetap menjadi objek pajak. Jadi tidak dikenakan seperti yang saya sampaikan yang tertuang di dalam Perbup 89 2012 maupun Perbup 24 tahun 2017. Nah berkenaan dengan NJOP yang sekarang, dan Bapak Ibu sudah tahu semua lah, artinya bahwa dalam penentuan NJOP tentu kita mempertimbangkan dari aspek-aspek harga pasar di lokasi itu, harga pasar tanah. Yang kita tahu di daerah-daerah pariwisata, di daerah pengelola seperti di kampung saya, dan sekarang sudah berkembang di Canggu, dan beberapa daerah-daerah tertentu yang berkembang pariwisatanya, sudah beran tentu harga-harga pasar tanah pasti meningkat. Tidak fair dong kalau seandainya di tempat-tempat itu NJOP-nya rendah. Kan tidak fair dong. Disinilah instrumen pajak ini sebagai rasa keadilan, ya,
keadilan antara dengan pertanian dengan yang komersil. Jadi ada super perbedaan. Seperti yang saya sampaikan, tidak fair dong kalau seandainya di harga-harga tanah yang tinggi itu NJOP-nya rendah, kan tidak fair. Oleh karena itulah maka sekarang kita sudah dorong, artinya saya sudah perintahkan kepada Kadis Penda dengan jajarannya menyikapi hal itu inilah. Maka saya minta untuk membuka seluas-luasnya akses baik untuk masyarakat terhadap polisi. Jadi siapa tahu ada yang ingin mendapatkan informasi atau mungkin dia kurang memahami, saya minta kepada Pelenas Pendapatan besar seluruh jajarannya untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat. Sehingga akan mendapatkan informasi yang jelas, sehingga akan mendapatkan interpretasi yang jelas terhadap kebijakan yang jelas. Tentu kita kan tidak boleh gelas-gelusu seperti itu. Kita juga di dalam memperkuat sudah dipertimbangkan. Secara teknis mungkin yang menjabarkan itu adalah jajaran Badan Pendapatan Daerah. Ada pertimbangan-pertimbangan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kan tidak fair dong di daerah pariwisata kita harus menerapkan NJOP yang rendah. Kan pasti ada dinamika. Bayangkan sekarang misal contoh ya. Sekarang misalnya saya sekarang memiliki rumah yang tadinya tidak komersial. Yang tadi saya pakai rumah, ternyata dengan perkembangan zaman, ternyata rumah saya ini banyak misalnya yang saya rubah menjadi villa. Berarti pada saat itu kan terjadi perubahan fungsi. Bukan untuk tempat tinggal, malahan untuk dikomersilkan. Kan udah jelas, berbasis komersil. Oleh karena itu ini kena pajak. Dan begitu dalam penerapan pajak tentu dilihat lokasi itu. Di mana lokasinya? Berapa harga pasar tanah? Kan ada rumus-rumus hitung-hitungan yang mungkin secara teknis bisa disampaikan oleh Bapak Pendana. Itu kan ada hitung-hitungan sehingga kenalah angka seperti itu. Jadi NJOP itu kan nilai jual beli pajak kan jelas berdasarkan harga pasar yang berkembang di lokasi itu. Jadi tidak semua sama, tergantung harga. Kalau kayak kami di Pecatu, kayak kami mungkin ada di Canggu di beberapa sekitar itu nggak ada dong tanah harganya 50 juta lagi, pasti nggak ada. Ya, oke.